Jumpa lagi bersama Bu Nova. Hari ini kita akan membahas tentang fisiologi hemodinamik, khususnya pada kardiovaskuler dan pulmonal. Tetapi sebelumnya kita review dulu tentang bagaimana anatomi fisiologi dari sistem kardiovaskuler ya. Kalau terkait dengan letak dari jantung, saya kira teman-teman semuanya sudah memahaminya bahwa jantung itu terletak di 2/3 bagian midsternal ya, sebelah kiri ya. Biasanya pada kita orang ras Asia itu di interkosta ke-4 sampai ke-5. Tapi kalau di ras yang Kaukasia, yang Amerika ya dan lain sebagainya itu bisa sampai ke interkosta ke-6. Itu untuk letak jantung. Nah, terkait dengan suara jantung, itu kita review bahwa suara jantung itu yang normalnya ada 2. S1 itu disebut atau suara 1 itu loop ya. Loop itu adalah akibat dari penutupan katup mitral dan trikuspid ya. Nah, kita ketahui bersama bahwa katup mitral dan trikuspid itu adalah yang berada di untuk membedakan sekat antara atrium kanan ya dan ventrikel kanan ya. Kemudian untuk yang trikuspid itu yang untuk yang mitral itu yang atrium kiri dan ventrikel kiri. Nah, sedangkan untuk suara 2 atau S2 atau kita kenal dengan DUP itu akibat penutupan katup aorta dan pulmonal ya. Kita ketahui bersama, mungkin teman-teman masih ingat bahwa katup aorta adalah katup yang menghubungkan antara ventrikel kiri ke aorta ya untuk mengejeksikan darahnya ke seluruh tubuh. Sedangkan katup pulmonal adalah katup yang berada di ventrikel kanan ya. Kemudian ke atrium sinistra ya. Jadi ke arteri pulmonalis ya. Jadi melalui katup pulmonal. Nah, kemudian kalau untuk suara jantung kita biasa menggunakan stetoskop ya. Jadi kita bisa didengarkan pada zigzag angka Z ya yang sudah diberikan tanda merah di situ. Kita bisa melakukan auskultasi untuk mewakili suara jantung di atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri dan ventrikel kiri ya. Nah, kemudian suara jantung yang tidak normal itu ada tambahan selain S1 dan S2 ya, bisa S3 dan S4. Jadi ada suara murmur, ada suara galop ya. Suara murmur itu seperti suara bising jantung disebabkan karena adanya perubahan aliran laminer menjadi aliran turbulen ya. Apa itu aliran laminer? Laminer itu adalah aliran yang lembut ya. Dari yang aliran halus, suaranya halus menjadi suara yang keras ya. Misalnya kalau asap rokok kita tampung di pipa kecil. Nah, pada saat asap rokok itu pipanya ini kita buka kan dia tidak bersuara ya, suaranya sangat halus sekali. Jadi itu sama dengan aliran laminer. Kalau turbulen itu dia kenceng ya, seperti terjun terjun air ya. Air terjun air ya. Air terjun. Nah, itu kan suaranya deres ya. Jadi suara murmur itu seperti itu. Nah, biasanya murmur ini akan terdengar kalau ada kelainan katup ya pada jantungnya atau kelainan septum atau sekat ya gitu. Nah, kalau teman-teman lihat pada gambar yang di tengah itu irama dari jantung kita normalnya ya seperti itu ya. Ada beberapa kelainan-kelainan yang membuat
aliran itu menjadi tidak reguler ya atau irregular ya. Jadi suaranya akan membesar. Nah, cardiac output, mungkin teman-teman masih ingat apa sih cardiac output? Cardiac output adalah jumlah volume darah yang dipompa oleh ventrikel jantung selama 1 menit ya. Jadi teman-teman harus membedakan antara cardiac output dengan stroke volume. Nah, kalau cardiac output itu sudah dapat dirumuskan HR atau denyut nadi kita per menit ya, misalnya 80 nadi kita dikali stroke volumenya. Misalnya stroke volumenya, kan stroke volume itu adalah volume darah yang dikeluarkan oleh ventrikel itu setiap denyutan. Ya, setiap denyutan. Setiap denyutan itu kira-kira jantung mengejeksikan darahnya sekitar 70 cc. Nah, kalau mau dikali 1 menit, berarti tinggal 70 dikali misalnya 1 menit berapa? 60 misalnya. Sehingga ada misalnya 4.200 cc selama 1 menit misalnya. Itu untuk cardiac outputnya. Nah, untuk volume darahnya ya. Nah, kalau misalnya stroke volumenya misalnya tadi ketemu sekali denyut itu 70, kemudian denyut nadi kita misalnya 80, tinggal dikali 80 dikali 70 misalnya 5.600 liter per menit ya. Jadi misalnya cardiac output dengan nadi seseorang 80 kali per menit itu dengan stroke volume misalnya 70 cc per denyut itu bisa ketemu misalnya berapa? 5.600 cc ya. Nah, kalau kita berbicara tentang cardiac output itu tidak lepas dari yang namanya hukum Frank-Starling. Nah, apa itu hukum Frank-Starling? Jadi kemampuan pompa jantung yang untuk menyesuaikan penambahan volume yang masuk ke dalam ventrikel. Jadi semakin banyak volume darah yang masuk ke dalam ventrikel, maka bunyi jantungnya juga akan semakin kencang. Ya, gitu. Nah, diharapkan dalam melakukan dalam mengejeksikan darahnya itu jantung tidak ada hambatan ya. Jadi kalau kita dengarkan bunyi hukum Frank-Starling dalam batas fisiologi, jantung akan memompakan semua darah dari vena menuju aorta tanpa ada bendungan. Nah, yang berbahaya ini adalah kalau ada bendungan. Nah, itu akan menjadi suatu kelainan. Dengan kata lain, cardiac output itu ditentukan oleh prelude dan afterload. Mungkin teman-teman masih ingat dulu ya saat di anatomi fisiologi semester 1 tentang kardiovaskuler. Apa itu prelude, apa itu afterload. Jadi kalau prelude itu intinya adalah peregangan serabut otot jantung sebelum mengejeksikan darahnya ke seluruh tubuh. Jadi ibaratnya kalau kita itu mau olahraga, kita pemanasan dulu, peregangan dulu, itu adalah prelude. Nah, kalau afterload itu adalah daya kontraksinya. Ya, setelah ada peregangan tadi, kontraksinya seperti apa? Ya, itu. Nah, kita lihat cardiac output pada grafik tersebut, ya, ini adalah grafik tentang kurva Frank-Starling. Sumbu Y itu adalah gaya kontraksi, sedangkan sumbu X yang mendatar ya, sumbu X itu adalah preload-nya. Ya. Jadi kalau preload-nya itu rendah, ya maka kontraksinya akan rendah. Kalau prelude-nya itu bertambah, maka kontraksinya juga akan bertambah. Misalnya, nomor 1. Contohnya nomor 1 dalam keadaan hipovolemi. Ya, hipovolemi itu berarti artinya kekurangan cairan. Kalau kekurangan cairan berarti prelude-nya dia kurang. Ya, karena kalau kekurangan cairan itu jelas darahnya juga akan berkurang sehingga cardiac output-nya juga akan semakin menurun.
Kemudian dalam keadaan fungsi optimal itu misalnya yang nomor 2 ya. Dan yang hipervolemi kelebihan cairan itu yang nomor 3 dan keadaan gagal jantung itu hampir sama setara dengan keadaan hipovolemi. Dia prelude-nya dan kontraksinya akan rendah ya. Nah, kalau kita berbicara tentang pengukuran tekanan darah, kita akan mengenal tekanan sistol dan tekanan diastol ya. Dengan kita mengenal ada bunyi Korokov ya, Korokov 1 sampai Korokov 5. Nah, kalau teman-teman lihat pada gambar tersebut, mungkin teman-teman sudah pernah dulu ya praktikum tentang pengukuran tekanan darah. Nah, itu kita lihat yang nomor 1, ada nomor 1 itu yang tinggi ya, Starling dengan tekanan tinggi ya. Starling dengan tekanan tinggi itu dia tidak bersuara. Kenapa? Jadi kalau kita mau dengarkan bunyi pada saat kita mendengarkan tekanan darah itu saat kita pompa ya, pompa balonnya ya, itu pada tekanan yang paling tinggi itu pasti tidak terdengar suaranya karena semakin tinggi kita pompa, pembuluh darahnya dia akan semakin menyempit. Nah, karena menyempit itu sehingga tidak terdengar bunyi suara ya. Nah, misalnya kemudian kita buka kuncinya, kemudian kita turunkan pelan-pelan nomor 2, kemudian ke nomor 3 ya. Nomor 3 terus kemudian ke nomor 4 dan lain sebagainya. Itulah ya, kita semakin ke bawah akan semakin mendengarkan suara. Nah, di tengah-tengah itulah yang akan kita dengarkan suara yang cukup keras yang kita kenal dengan sistol dan diastol ya. Nah, pada Korokov 5 misalnya ya atau Korokov 4 itu sudah tidak terdengar suara lagi atau kalau misalnya terdengar itu sangat lemah. Karena kenapa? Karena pembuluh darahnya begitu kunci dari balon itu sudah kita buka ya, sehingga diameter pembuluh darahnya itu sudah lebar lagi sehingga darah yang mengalir itu tanpa tekanan karena sudah seperti semula ya, sehingga tidak ada tekanan sehingga tidak terdengar suara. Itu kenapa terdengar bunyi pada saat kita lakukan pengukuran tekanan darah dengan kita melakukan sedikit penekanan pada manset di lengan misalnya, itu kita dengarkan bunyi Korotkov ya. Nah, pada gambar sebelah kanan itu kita bisa melihat beberapa titik untuk melakukan penghitungan nadi. Ya, teman-teman menghitung nadi tidak hanya di pergelangan tangan saja. Kalau di pergelangan tangan itu namanya adalah nadi ya atau arteri radialis ya. Radialis, kalau di siku itu adalah brachialis. Kemudian di temporalis itu di daerah kening samping kita. Kemudian daerah facialis itu di daerah mandibula bagian bawah. Karotis itu di bagian leher ya. Femoral itu di bagian selangkangan. Silakan nanti teman-teman bisa melakukan perabaan sendiri-sendiri ya, dicari misalnya di femoral mana yang ada nadinya. Nah, itu berarti namanya adalah arteri femoralis. Atau di popliteal ya, popliteal itu di belakang lutut ya, itu kita juga bisa mendengarkan meraba nadi. Kemudian di daerah tibia posterior atau bagian belakang dan yang terakhir adalah dorsalis pedis ya, di daerah punggung kaki. Nah, itu adalah bisa juga kita di apikal ya. Ini di apikal itu di dada, persis di jantung kita ya. Jadi ada 10 kira-kira titik untuk penghitungan tekanan nadi kita ya. Nah, sekarang kita akan mereview tentang apa itu EKG ya. Jadi, EKG itu adalah suatu interpretasi ya yang untuk menggambarkan bagaimana aktivitas listrik pada jantung kita. Tentu saja dengan bagian elektroda-elektroda itu kita tempelkan di kulit. Ya, jadi kalau EKG itu tidak dimasukkan ke dalam langsung ke pembuluh darah jantung. Jadi lewat kulit ya atau eksternal
ya, itu aktivitas listrik dari jantung yang cara kerjanya melalui elektroda itu nanti akan menghasilkan suatu grafik ya, grafik di dalam ECG tadi ya, kita kenal dengan elektrokardiogram atau elektrokardiografi ya. Jadi itu aktivitas listrik itu nanti menggambarkan bagaimana gerakan dari jantung. Nah, bagaimana sih jantung itu bekerja? Jadi adanya EKG, elektroda yang terpasang itu untuk mendeteksi perubahan elektrik ya atau perubahan listrik yang ada di kulit ya, itu ketika jantung atau otot jantung mengalami depolarisasi ya, mengalami depolarisasi. Nah, amplitudo kelistrikan itu yang akan dibaca oleh elektroda tadi dan nanti akan dibaca oleh mesin ya, sehingga nanti akan keluar grafiknya. Kemudian bagaimana sih karakter dari hasil EKG yang normal? Jadi EKG itu ada 3 gelombang ya. Yang pertama adalah gelombang P, gelombang QRS kompleks dan gelombang T. Kita akan bahas satu-satu, kenapa sih ada gelombang P, QRS, dan T? Nah, ini adalah contoh grafik dari EKG. Teman-teman bisa lihat, ada gelombang P, ada gelombang QRS, ada gelombang T. Ya. Nah, gelombang P itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena adanya kontraksi dari atrium. Baik atrium kanan maupun atrium kiri ya, sehingga pada saat berkontraksi atau berdepolarisasi itu muncul gelombang P. Kemudian untuk gelombang QRS. Nah, gelombang QRS itu teman-teman bisa lihat contoh di gambarnya. Jadi aktivasi atau depolarisasi dari ventricle, kontraksi dari ventricle. Jadi kalau teman-teman review lagi tentang 4 ruang jantung itu kan ada atrium kanan, atrium kiri, ventricle kanan, ventricle kiri, ventricle itu yang bawah ya. Nah, yang kita beri yang gambar yang tengah itu adalah gelombang QRS kompleks ya, dia adalah kontraksi dari ventricle ya yang sudah diberikan bold warna merah pada jantung di bawahnya. Nah, kemudian gelombang T itu adalah istirahat dari ventricle ya atau fase relaksasi dari ventricle ya, itu adalah gelombang T. Makanya gelombang T itu dia landai ya. Gelombang T itu adalah landai, gelombang P juga landai. Karena apa? Gelombang P itu awal saat darah masuk ke atrium ya, atrium kanan ataupun atrium kiri. Nah, pada saat di ventricle itu kenapa dia tinggi sekali? Karena di dalam ventricle itu, di ventricle kiri ya, ada darah yang mengejeksikan darahnya ke seluruh tubuh ya, karena fungsi dari ventricle kiri kan mengeluarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, sehingga QRS itu dia grafiknya sangat tinggi gitu ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat contoh bagaimana irama EKG yang normal, itu yang paling atas. Kemudian yang takikardi atau yang cepat iramanya itu jaraknya terlalu dekat ya, QRS 1 dengan QRS yang lainnya. Terus kemudian kalau bradikardi atau slow, tekanan nadinya slow, itu dia gambarnya seperti itu. Atau yang irregular atau tidak teratur. Kalau teman-teman lihat di gambar yang paling bawah, itu ada yang jaraknya antara satu QRS 1 dengan QRS yang lain sangat panjang. Ada yang pendek, ada yang sedang atau sama. Nah, itu adalah berarti irama jantungnya tidak teratur atau irregular. Nah, kemudian ini tadi sudah ya, apa itu gelombang T ini sudah. Ini sama ya dengan tadi. Nah, ada berapa banyak sih lead ya? Ada 12 lead ya, ada 12 lead. Nah, ada 3 ya yang ada di daerah lead lengan ya. Ada lead 1, 2 dan 3. Terus kemudian ada 3 augment lead ya. Ada AVR, AVL dan AVF.
kemudian 6, V1 sampai V6 itu yang teman-teman bisa lihat contoh peletakan dari elektrodanya. V1 diletakkan biasanya di interkosta keempat atau kelima, kemudian V2 itu di sejajar antara V1 tetapi yang sebelah kiri ya, sebelah kiri. Mulai V2 ke V6 itu semua sebelah kiri ya. Jadi di interkosta keempat, kelima, keenam ya, sampai di interkosta sampai ke mid aksila itu yang di V6. Mid aksila itu yang di tengah-tengah ketiak ya. Itu. Nah, ini adalah nanti ada elektroda yang diletakkan di lengan dan di kaki kita. Jadi sebetulnya kalau misalnya kakinya diamputasi misalnya, itu tidak harus ditumit ya, tidak harus ditumit tetapi bisa juga di femoralis ya. Nah, itu mungkin review dari yang bisa saya sampaikan tentang anatomi fisiologi jantung untuk pertemuan hemodinamik, kardiovaskuler, dan pulmonal. Nah, setelah ini kita nanti akan lanjutkan tentang hemodinamik dari kardiovaskuler ya.